Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sivitas Akademika Universitas Andalas keluarkan manifesto terkait kondisi politik nasional saat ini. Dua remaja pelaku tawuran yang lukai warga ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Masyarakat Parit Malintang mengadu ke Komnas HAM persoalkan tanah mereka yang tak kunjung diganti rugi oleh Bupati Padang Pariaman. Sivitas Akademika Universitas Andalas menyatakan sikap terhadap kondisi politik bangsa saat ini yang diberi nama Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa. Sivitas Akademika Universitas Andalas yang terdiri dari dosen, mahasiswa, hingga para pegawai berkumpul di halaman Convention Hall di kampus Limau Manih pada Jumat siang pekan lalu. Sebelum dibacakan manifesto, para dosen dan mahasiswa bergantian menyampaikan orasi terkait kondisi politik nasional saat ini yang dinilai telah dirusak oleh Presiden Jokowi. Keterlibatan Presiden Jokowi yang terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon presiden dinilai sebagai keberpihakan seorang presiden untuk melanggengkan kekuasaan dengan menerapkan politik dinasti. Ada 5 butir pernyataan sikap yang tertuang dalam manifesto untuk penyelamatan bangsa yang dibacakan oleh Guru Besar Universitas Andalas Padang, Profesor Rudi Febria Mansyah. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. 2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktek kecurangan pemilu. 3. Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan aturan netralitas dalam pemilu serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi. 4. Mendesak pemerintah untuk mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit. 5. Mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo kelompok tertentu dalam politik elektoral. Kekerasan budaya, pengekanan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil. Aksi ini sebagai wujud perguruan tinggi yang bertugas sebagai penjaga nilai-nilai dan benteng moral kebaikan dan intelektual di negeri ini. Laude Johardianse melaporkan dari Padang. Tingginya intensitas curah hujan di daerah Solok menyebabkan sejumlah wilayah di daerah ini terendam banjir pada Jumat pekan lalu. Seperti banjir yang terjadi di daerah Bandar Baru, Jorong Sungai Rotan, Kenagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok ini. Sebuah sungai yang berada di dekat Jalan Solok Padang meluap dan merendam jalan. Akibat kejadian ini, arus transportasi ikut terganggu karena kondisi air yang menutupi ruas jalan ini cukup tinggi. Beruntung banjir cepat surut, sehingga akses jalan lintas Sumatera ini dapat dilalui dengan normal kembali. Penyebabnya hujannya labik hujannya itu itu bandanya kita. Kau hari tak buat dari bandar lah iya kau. Dalam Malay dari biasa iya kau kadang gara-gara hujan labik tadi. Selain di Nagari Cupak, banjir juga terjadi di daerah Sawah Luka, Jorong Kajai, Kenagarian Kota Baru, Kecamatan Kubung. Di lokasi ini, beberapa rumah ikut terendam banjir.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Guak Belok. Akibat daerah hulunya diguyur hujan deras. Kejadian sekitar jam setengah 5. Setengah 5. Iya. Penyebabnya apa, Bu, sebelumnya, Bu? Di sini. Cuma hujan di hulu mungkin. Hujan di bagian hulu. Iya. Kalau di sini hujan cuma tidak begitu lebat. Oh. Jadi apa kan di masjid tuh diumumkan di masjid air di jorong Kajai, di Kajai sudah mulai keluar. Nah, jadi terus bawah tempat orang tua. Dalam sepekan terakhir, daerah Solok dan sekitarnya memang kerap diguyur hujan, mulai dari intensitas ringan hingga sedang. Untuk itu, masyarakat yang bertempat tinggal di dekat aliran sungai agar selalu waspada dengan banjir yang bisa terjadi kapan saja. Garnadi melaporkan dari Solok. Laporan dugaan pidana pemilu yang diduga dilakukan Bupati Pasaman Barat hingga kini masih terus berlanjut. Bahkan tim Sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat telah menambah klarifikasi dari 7 hari kerja menjadi 14 hari kerja. Tim juga telah memanggil beberapa orang saksi, termasuk pelapor dan terlapor. Bawaslu juga menerima pengaduan kasus terkait seorang Panwaslu Hak Nanduo yang ikut mengampanyekan pasangan capres dan caleg DPRD Provinsi. Usai adanya laporan ke Bawaslu, Panwaslu Hak Nanduo mengundurkan diri dari jabatannya. Bawaslu telah menerima surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Panwaslu Luhak Nanduo. Dalam suratnya itu, Zainal Effendi beralasan kondisi kesehatannya tak memungkinkan dirinya mengemban amanah sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Luhak Nanduo. Di mana pada saat ini kita telah menerima ada sebuah surat dari Ketua Panwascam Luhak Nanduo, seperti itu kira-kira, yang mana isinya telah mengundurkan diri, alasannya karena keadaan isinya di punggung tulang belakang itu ada katanya patah. Dalam waktu dekat, Bawaslu akan mengganti Ketua Panwaslu Kecamatan Luhak Nanduo. Saat ini, Bawaslu Pasaman Barat tengah memproses 4 laporan terkait pemilu. Selain 2 kasus di atas, Bawaslu juga menerima kasus guru TK yang diintimidasi oleh pejabat wali nagari yang merupakan oknum ASN dan perusakan alat peraga kampanye. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Di luar 50 kota ada yang di luar Sumbar. Jelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari mendatang, sebanyak 114 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Suliki mengikuti kegiatan simulasi pemilihan dan perhitungan suara yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 50 Kota pada Rabu siang. Warga binaan pemasyarakatan tersebut adalah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap sebanyak 49 orang dan daftar pemilih tambahan sebanyak 54 orang. Sosialisasi pemilu ini menghadirkan para petugas dari KPU 50 Kota, Panwascam Suliki, Bawaslu 50 Kota, dan PPS Negari Suliki. Sosialisasi sekaligus simulasi untuk pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 3 Suliki. Ada sebanyak 114 orang warga binaan kita yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024. Pelaksanaan pemilu di lapas tak berbeda dengan TPS lain di luar lapas. Ada 7 petugas KPPS dan 2 orang untuk petugas pengamanan TPS. Tadi kami menjelaskan kepada seluruh pemilih yang ada di lapas
apa-apa saja jenis surat suara nanti akan kita uji, kemudian bagaimana cara menguji, kemudian apa-apa instrumen yang digunakan untuk proses pemilihan. Untuk petugas TPS lapas atau TPS khusus itu perlakuannya sama untuk pelaksana tugasnya dengan TPS lain yang ada di luar lapas. Kita ada 7 untuk anggota KPPS dan 2 untuk PAM TPS-nya. Dalam simulasi pemilu di Lapas Suliki, warga binaan diarahkan dan dijelaskan cara yang benar agar surat suara sah di pesta demokrasi yang berlangsung nanti. Sosialisasi dan bimbingan teknis yang kami dapatkan tadi sangat mudah kami cerna dan kami pahami. Harapan kita ke depannya siapapun pemimpin yang terpilih, harapan kita semoga Indonesia semakin makmur dan semakin jaya. Pokoknya Indonesia sukses selalu, Pak. Meski menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, hak dan kewajiban warga binaan pada pemilu tetap sama dengan warga biasa. Sri Louis melaporkan dari Kabupaten 50 Kota.